Di tengah tidak jelasnya siapa kawan koalisi Gerindra dan Golkar, Partai Demokrat melanjutkan konvensi calon presiden. Demokrat juga berancang-ancang untuk membuat poros baru. Mari kita simak pernyataan Jero Wacik berikut ini. Kami memutuskan bahwa konvensi berlanjut artinya akan segera ada final debat terakhir 11 peserta itu final debat. Nah, kemudian setelah itu langsung dilakukan survei terakhir. Ya, Bang Don, poros baru Demokrat dan bahkan Pak SBY sudah menyampaikan ke para menteri yang ketua-ketua partai itu untuk jangan dulu ambil koalisi, nanti tunggu dulu. Gitu. Saya rasa keputusan ini taktis. Saya ingat di dalam pembicaraan kita pada waktu di sini juga, saya bicara tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan 13% karena ada konvensi. Walaupun survei mengatakan kemudian 8%. Ada yang bilang dapat 8 bahkan di bawah 5% gitu. Hasilnya sekarang justru di atas 10%. Itu sangat menarik dan dengan begitu kartunya hidup lagi. Menurut saya jelas dengan posisi seperti sekarang mereka punya peluang untuk menjadi lokomotif. Jadi kalau dia merasa bahwa dia mau menjadi membuat poros baru, masuk akal saja. Gitu. Kalau dibuat poros baru, Mas Hanta, apakah itu kemudian akan menggugurkan salah satu poros yang sudah ada, misalnya Abu Rizal Bakri atau ini poros baru kan seolah-olah sudah ada 3 poros yang punya potensi, yaitu PDIP dengan Jokowi, kemudian Gerindra dengan Prabowo-nya, satu lagi Golkar dengan Abu Rizal Bakri. Nah, yang ketiga ini juga dinamis nih, tergantung bulan depan mungkin ada Rapimnas di Golkar. Golkar. Artinya Demokrat, saya setuju dengan Bang Don, punya potensi karena dia 10%, sangat mungkin sebagai coalition maker, istilahnya membuat koalisi sendiri untuk memunculkan capres katakan di luar 3 nama itu. Apa persyaratannya? Menurut saya harus bisa menghadirkan capres yang memiliki elektabilitas paling tidak bisa menandingi, mengimbangi Jokowi dan Prabowo. Tanpa berhasil memunculkan nama itu, menurut saya daya tariknya tidak begitu tinggi, begitu kuat bagi termasuk partainya Pak Arwani. Mungkin lebih memilih ke Prabowo dan Jokowi. Sehingga PR utamanya adalah harus bisa menghadirkan. Kalau dulu kita ingat 2004, 2009 ada faktor SBY. Yang sudah pastikan ada konvensi calon presiden. Ini bukan tapi mereka tidak bisa mengusung sendiri, butuh berkoalisi, butuh 2 partai. Kalau dari nama-nama peserta konvensi, Anda melihatnya cukup kuat nggak untuk? Kalau hari ini saya jujur harus mengatakan dari kacamata data ilmiah tentu mereka levelnya ada cawapres. Kalau dilihat dari bukan kualitas personal ya. Kalau kualitas personal saya kira semua mumpuni. Tapi secara peluang elektabilitas mereka di bawah 5% artinya adalah level cawapres. Setuju. Karena begini, siapapun yang akan menjadi presiden pasti kita lihat elektabilitasnya dong. Elektabilitas yang di masyarakat, karena masyarakat kan yang memilih. Nah, kalau dari poros yang ini ternyata poros Demokrat, Ibu, jangan begitu. Ternyata calon-calonnya sampai saat ini elektabilitasnya masih di bawah Jokowi dan Prabowo. Jadi Gerindra tidak khawatir bahwa masih ada waktu 2 bulan. Masih ada waktu dan maaf, Gerindra kayaknya makin naik kok elektabilitasnya, gitu loh. Cuma begini Bu, kalau kemudian seperti partai di papan tengah lainnya P3 atau taruhlah PKB atau taruhnya PKS begitu ya, merapatnya ke Demokrat, kira-kira? Saya kira begini, siapapun yang paling tinggi elektabilitasnya, kalau cara orang cari pacar yang paling tinggi nilainya, ya dipilih lah. Nggak khawatir saya. Begitu kita nggak khawatir. Ya, masing-masing partai kan punya ketertarikan, faktor ketertarikannya. Jadi kalau P3 kira-kira tertarik kalau pada P3 apanya? tentu melihat dinamika yang terbaru ya, soal apa yang ditawarkan oleh teman-teman dari Partai Demokrat. Ini menarik ya, menariknya karena apa? Karena P3 sendiri juga sudah sekian lama ya, 2 kali pemerintahan bersama-sama dengan Demokrat. Tentu ada hal-hal yang barangkali juga bisa dimaknai secara spesifik, tetapi juga barangkali bisa tidak hanya pada sosoknya, tetapi apa yang sudah selama ini dijalankan. Saya kira itu menjadi modal juga. Kita koalisi juga memperhitungkan mungkin nggak itu akan menang gitu kan. Saya kira bisa saja teman-teman yang dalam posisi di Setgap ini bukan dalam posisi di presiden, bukan. Bisa saja nanti teman-teman ini akan
bergerak misalnya dalam satu maksudnya poros. teman-teman di Setgap itu maksudnya yang mana? Ya. Di luar Demokrat gitu. Jadi Demokrat Partai presidennya, Demokrat, P3, ya. kita nggak harus mengacu pada poros ini harus membawa presiden, enggak. Oke. Bisa saja ini nanti akan menjadi mengarah orang ya. kedua gitu, orang kedua di Oke. bersama-sama misalnya di poros Jokowi, di poros Prabowo, Oh, atau jadi mungkin juga di poros Golkar, Demokrat gitu. itu kemungkinan mengusung orang kedua. Saya kira juga tidak harus pada orang pertama. Oke, Kemungkinan itu ada. Ini begini, posisi Demokrat ini menjadi lebih menarik karena faktor ideologi tengahnya. Dia bisa ke ideologi ke Islam, dia sudah punya pengalaman dengan koalisi yang lama. Ke nasionalis, dia sudah dengan Golkar. Jadi sebetulnya posisi dia yang paling fleksibel untuk kesana kemari gitu. Termasuk juga dengan Gerindra. Pertanyaan besarnya memang siapa figurnya. Sekarang mereka mengajukan calon cawapres mungkin dari tokoh-tokoh konvensi, tapi kemudian siapa presidennya? Taruhlah dia koalisi dengan PKS, PKB, P3, PAN, Golkar seperti koalisi lama. Ya, siapa di antara mereka? Yang disampaikan Mas Arwani karena mungkin poros Demokrat ini tidak mengusung orang nomor 1, mengusung orang nomor 2. Iya, makanya siapa lalu kemudian calonnya? Apakah Orang nomor 2 jadi Kalau itu bisa sama saja. Iya, bisa itu dia. artinya bisa Kalau bukan nomor poros 2 baru. bukan poros Bukan baru. poros baru. Betul. Kalau kemudian ada cerita komunikasi elit politik membangun poros, kemudian porosnya dipasangkan dengan Prabowo, dipasangkan Namanya itu bukan bukan poros poros baru. baru. Iya. Itu kembali ke poros itu. Itu hanya menaikkan Tapi posisi menarik. tawar saja gitu. Betul persis. Tapi Mas Arwani tadi menarik juga ya. Menurut Iya. saya ada pendekatan untuk membaca peta koalisi Indonesia. Setelah yang Bang Don katakan secara ideologis, juga alasan teknis biasanya 20% kursi. Oke, itu bisa bergabung dengan alasan apapun. Yang kedua secara historis, Mas Arwani cerita tadi, partai Islam berbasis masa Islam itu bersama dengan Demokrat. Betul. Memang sudah terbukti komunikasi Pak SBY dengan Pak Hatta, Pak SBY dengan Saudara Ma'ali, dengan PKS dan dengan PKB itu cukup cair. Walaupun terasa dalam perjalanan kadang-kadang merasa dikhianati. Betul. Satu lagi tapi tadi Apalagi itu, di parlemen faktor ya. elektoralnya, kekuatan peluang menang. Mereka bisa bergabung dulu, ingat faktor SBY, bukan faktor partai. Faktor paling determinan menurut saya adalah faktor SBY yang memiliki peluang menangnya besar. Tapi Sekarang kalau kemudian peluang menangnya kecil, sementara di sana ada Jokowi, saya yakin Mas Arwani dan kawan Akan memilih yang peluangnya lebih besar. Iya. Ya, saya kan tidak mengatakan ada poros Demokrat, Oke, tapi iya, teman-teman Partai Demokrat yang mencoba mendekati. menyatukan kembali teman-teman dari partai. Oke. Iya. Tapi Ibu Sumaryati, Gerindra benar-benar dengan ini tidak punya ancaman, apalagi kalau tadi Mas Arwani mengatakan enggak. ini. Jadi tentu kita tidak ada ancaman Tapi dong. sesudah P3 tidak, Bu. Sekarang apa sih yang kemudian? Sudah kita sudah pendekatan dengan berbagai pihak. Iya. Dan berbagai pihak juga menerima pendekatan itu dengan baik. Jadi tidak ada kekhawatiran. Karena saya dengar ketinggalan. kemarin Pak Abu Rizal Bakri sudah mengatakan, oh ya Bang, Mahfud MD juga cocok buat saya untuk cawapres. Artinya kemungkinan PKB tidak akan ke Gerindra gitu kan, Bu. Kan Terus masih yang ada mana yang lagi yang lain. diambil? Enggak, tapi Masih menarik, ada yang Bu. Jadi lain. Masih ada yang lain ya. Karena ada pertanyaan- poros tengah yang lain. Baik. pertanyaan yang sekarang sudah beredar ya. Saya di forum Pemret itu ada grupnya. Iya. Sebetulnya adalah kalau nanti Demokrat ini menjadi lokomotif untuk sebuah poros baru, lalu kemudian Golkar jalan juga dengan porosnya sendiri, dan Gerindra. PDIP Gerindra. sudah jelas begitu. Menjadi pertanyaan sebetulnya teman-teman Gerindra nanti itu siapa saja? Siapa Itu pertanyaan teman yang sekarang Gerindra ada. ketika ada Pertanyaan yang sekarang berkembang. Tidak ada masalah. Maksud saya gini, kembali kita kan untuk capres itu harus lihat elektabilitas. Betul. Kalau nanti ada suatu poros yang kira-kira capresnya itu tidak akan terpilih, pasti mereka beramai-ramai mencari yang kemungkinan besar terpilih. Jadi Gerindra tidak khawatir apapun. Karena Tapi merasa bahwa elektabilitas Demokrat menjadi penting menurut saya. Kalau kemudian berhasil membangun poros, yang terancam itu dua, Prabowo dan Abu Rizal Abu Bakri. Rizal Bakri. Kalau saya bikin simulasi di sini, coba lihat di misalnya kamera. katakanlah Nasdem yang sudah pasti Ya, boleh Nasdem menghadap yang ke sana sudah mungkin, dengan Mas. Ya. Nasdem yang sudah dengan Jokowi, kemudian tiba-tiba PKB dengan Jokowi, P3, PAN dan PKS berhasil dikumpulkan oleh Demokrat katakanlah. Nah, yang tersisa Hanura misalnya ke Abu Rizal Bakri. Tapi belum Masih cukup, mungkin. Sudah cukup kalau Hanura oke. kursi sudah cukup, tapi juga terancam sama. Nah, Prabowo bisa terancam tidak punya teman. Begini, tadi kan disebut oleh Mas Hanta sendiri, untuk porosnya Demokrat tadi dengan teman-teman tadi, siapa mau jadi capres? Demokrat punya itu betul. konvensi, Betul itu. yang lain punya capres sendiri-sendiri. Siapa yang mau mengalah? Ini kan masih tanda tanya besar. capres. Dan juga elektabilitasnya bagaimana? Kalau nanti masing-masing partai itu merasa kita kok berkoalisi dengan sesuatu yang nanti tidak terpilih,
ya pasti enggak. Tapi ekstrimnya bisa dua loh strateginya. Strateginya ternyata maju adalah Jokowi dan capres poros baru ini. Bisa terjadi kalau Capres. itu Iya. capres enggak satu. Oh, iya, Jadi iya, capres satu dari Jokowi dengan dan capres satunya poros capres yang baru iya. karena sudah terkonsentrasi di dua kekuatan. Pak Prabowo yang tidak maju atau dua itu Prabowo dan Jokowi bisa juga. Iya, Gitu. Hopefully Prabowo dan Jokowi. Karena apa? Kita udah tahu elektabilitas sampai sekarang dua-dua itu yang paling menonjol. Oke, Ibu, Gerindra yakin karena elektabilitas Prabowo yang nomor 2 sesudah Jokowi dalam survei ya sejauh ini. Dalam begitu survei kan? dan dalam kita lihat sendiri di Ya, masyarakat. saya kira selain elektabilitas, tentu faktor yang penting harus dilihat adalah komunikasi politik antara Iya, elit pasti. ya. Saya kira ini yang akan menentukan sejauh Betul. mana masing-masing partai ini bisa melakukan komunikasi dengan Iya, baik. saya kira demikian. Kira-kira apakah itu isi berarti komunikasinya itu apa misalnya Bani, Apakah yang itu- dianggap baik? Iya, P3 kemudian akan bersama Sebetulnya Gerindra begini juga. ya. Ya, masing-masing partai kan punya mekanisme Kira-kira di apa? dalam Apa? penentuan untuk rekrutmen pencapresan ini. Nah, Oke. di sanalah saya kira bagaimana meyakinkan ya komunikasi dalam bentuk misalnya ya namanya bagaimana membangun peran serta masing-masing partai. Harus di posisi wapres gitu misalnya, enggak? Mungkin saja pembahasan kan tidak spesifik harus ke menteri atau ke program dan sebagainya. Saya kira sangat Saya kira luas. terutama untuk itu. begini ya, sebetulnya kita ini tujuannya sama kan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kemandirian bangsa. Kita lihat bagaimana kekuatan kita. Lalu di dalam komunikasi politik seperti yang disebut Mas Arwani tadi, pasti masing-masing, oh betul kita mempunyai visi misi yang sama, apa yang akan kita lakukan bersama. Oke. Di mana kita bisa menunjang ini supaya nanti cita-cita kita ini tercapai gitu. Baik, Idealnya Bang Don, gitu, setuju. tahan dulu ya, kita akan break sebentar lagi. Saya mau berterima kasih ke Ibu Sumaryati karena sudah hadir di The Headline. Ibu, terima kasih banyak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.